The measurement of three organization influence tactics. One in prestation. A. Say you have the special skill or knowledge needed to carry out requests. B. Precise your past performance. Activist when asking you to do tasks. 2. Exchange. A. Offer sometimes you win in return for your help on a task or project. B. Offers to do something for you in exchange for you carrying out a request. 3. Quotation. A. Mention the names of other people who endorse a proposal when asking you to support it. B. Gets order to explain to you why they support a proposed active or things that you are being asked to support or help implement. Routinely means applying to reason and logic. Strong leader as this tactic frequently pointing out the facts of situation to group members in order to get them to do something is an explain of returning for explain a middle level manager we make the supervisor if our department goes over budget this year we are like to be cut future next. Daripada teks kali ini menjelaskan pengukuran 3 taktik pengaruh organisasi. Yang pertama, ingratisasi. Yang A, mengatakan memiliki keahlian atau pengetahuan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan. B. Menguji kinerja atau pencapaian di masa lalu ketika meminta melakukan suatu tugas. Yang kedua, menukarkan. Yang A. Menawarkan sesuatu yang ingin sebagai imbalan atas bantuan dalam suatu tugas atau proyek. B. Menawarkan untuk melakukan sesuatu untuk sebagai imbalan atas pelaksanaan permintaan. Yang ketiga, koalisi. A. Menyebutkan nama orang lain yang mendukung suatu usulan ketika meminta mendukungnya. B. Membuat orang lain menjelaskan kepada Anda mengapa mereka mendukung kegiatan yang diusulkan atau mengubah Anda diminta untuk mendukung atau membantu melaksanakannya. Rasionalitas berarti mengacu pada nalar dan logika. Pemimpin yang kuat menggunakan ini sering melakukan taktik menunjukkan fakta-fakta suatu situasi kepada anggota kelompok untuk membuat mereka melakukan sesuatu adalah contoh rasionalitas. Untuk sebagai contoh, seorang manajer tingkat menengah mungkin berkata kepada supervisornya, jika departemen kita melebihi anggaran tahun ini, kemungkinan besar kita akan dipotong lebih banyak lagi pada tahun berikutnya. A typical in-leading tactic would be to act in friendly manner just before making a demand. Leaders with limited experience, reference, and legitimate power are like to ask, exchange, and make bargain with supervision. A manager may say to a group member, "If you can help me out this time, I'll go out of my way to return the favor." Asking exchange is like asking reward power. The implies in change, however, is that the manager goes out of his or her way
to strike a bargain that pleases the team member. Leaders are unlikely to use all the influence that tactic in a given situation. Instead, they tend to cast an influence tactic that fits the demand of the circumstance. For example, leading by values work best when a manager is pleased in the organization and the influencing not be done in hurry. Although influence tactics are present there from the standpoint of the leader asking them, recognizing that in today organizing influence present in many direction. Jadi pada teks ini menjelaskan taktik yang umum dilakukan adalah bersikap ramah sebelum mengajukan permintaan. Pemimpin dengan keahlian referensi dan kekuasaan yang sah terbatas cenderung menggunakan pertukaran dan melakukan tawar-menawar dengan bawahan. Seorang manajer mungkin berkata kepada anggota kelompok, "Jika Anda dapat membantu saya kali ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk membalas budi tersebut." Menggunakan pertukaran seperti menggunakan kekuatan imbalan, namun perkenaannya adalah bahwa manajer berusaha sekuat tenaga untuk mencapai kesepakatan yang menyenangkan anggota tim. Pemimpin tidak mungkin menggunakan seluruh taktik pengaruhnya dalam situasi tertentu. Sebaliknya, mereka cenderung memilih taktik pengaruh yang sesuai dengan ketentuan keadaan. Misalnya, memimpin dengan nilai-nilai akan berhasil dengan baik jika seseorang manajer mempunyai posisi tinggi dalam organisasi dan pengaruh tidak perlu dilakukan secara terburu-buru. Meskipun taktik pengaruh yang disajikan di sini dari sudut pandang pemimpin yang menggunakannya, ketahuilah bahwa dalam organisasi saat ini pengaruh berjalan ke banyak arah. Employee empowerment and the exertion of power. Chapter 8 employee empowerment as a way of distributing authority in the organization. Empowerment is a way of leader to share power, also referred to as shared leadership. Teams that share leadership constitute outperform those whose leadership is entrusted in the hand of a top-down decision leader. 14. In this respect, empowerment ensures performance. A key component of empowerment is the leader accept of the employees as a partner in decision making, because the team member expression and information are agreed as equal to those the leader he or she share control, but the leader and team member must agree on what is to completion. The partnering efforts to empowerment puts out between the employee and the leader. 50. Mark Pincus, the founder and chief executive of Zynga, a provider of online social games, practice empowerment regularly. Jadi pada teks ini menjelaskan perbedaan karyawan dan penggunaan kekuasaan. Bab 8 menekankan pemberdayaan sebagai cara mendistribusikan wewenang dalam organisasi. Pemberdayaan adalah suatu cara bagi para pemimpin untuk berbagi kekuasaan. Disebut juga kepemimpinan bersama. Tim yang berbagi kepemimpinan secara konsisten mengungguli tim yang kepemimpinannya terpusat di tangan pemimpin yang ditunjuk dari atas ke bawah. 14. Dalam hal ini pemberdayaan meningkatkan kinerja. Komponen kunci dari pemberdayaan adalah penerimaan pemimpin terhadap karyawan sebagai mitra dan dalam pengembalian keputusan. Karena pengalaman dan informasi anggota tim dianggap sama dengan pemimpin, dia berbagai kendali, baik pemimpin maupun anggota tim harus sepakat tentang apa yang ingin dicapai.
pendekatan kemitraan dalam pemberdayaan, membangun kepercayaan antara karyawan dan pemimpin. 15. Mark Pincus, pendiri dan kepala eksekutif Zynga, penyedia permainan sosial online, mempraktikkan pemberdayaan secara rutin. Self-leadership and empowerment. 70. Self-leadership is possible because most people have the capacity to lead themselves, particularly when faced with difficult yet important tasks. When I return, I will accept your 3 best suggestions for boosting productivity. Each manager can help group members to practice effective self-leadership toward 3 core steps. 80. First, the leader must set an example of self-leadership. Talk such means as setting his or her own goals, making work enjoy and effective rather than avoiding chance. Second, the leader should give encouragement and instruction in self-leadership skill. The manager, cutting from Rip might say, these 2 productive boosting suggestions you made look like winners. Course, culture factor and improvement. Improvement as a leadership technique work better in some cultures and in another. To extend that cultural values support the manager sharing power with group members, the more likely is that improvement will lead to higher productivity and more. A theme of research investigation how well the management practice of improvement fit different cultures. Data were collected from employees from USA. Jadi di sini menjelaskan kepemimpinan dan pemberdayaan diri. 17 kepemimpinan mandiri dimungkinkan karena sebagian besar orang mempunyai kapasitas untuk memimpin diri sendiri, terutama ketika dihadapkan pada tugas-tugas yang sulit namun penting. Saat saya kembali, saya akan menerima 3 saran terbaik untuk meningkatkan produktivitas. Intinya, manajer dapat membantu anggota kelompok untuk mempraktikkan kepemimpinan diri yang efektif melalui 3 langkah inti. 18 pertama, pemimpin harus memberikan contoh kepemimpinan mandiri melalui cara-cara seperti menetapkan tujuan sendiri, menjadikan pekerjaan menyenangkan, dan menerima daripada menghindari tantangan. Kedua, pemimpin harus memberikan dorongan dan instruksi dalam keterampilan kepemimpinan diri. Manajer yang kembali dari perjalanan mungkin berkata, kedua saran peningkatan produktivitas yang Anda buat ini tampaknya merupakan pemenang. Faktor dan pemberdayaan lintas budaya. Pemberdayaan sebagai teknik kepemimpinan bekerja lebih baik di beberapa budaya dibandingkan pada orang lain. Sejauh ini nilai-nilai mendukung manajer untuk berbagai kekuasaan dan anggota kelompok semakin besar kemungkinan terjadinya pemberdayaan, menghasilkan produktivitas dan moral yang lebih tinggi. Sebuah tim peneliti menyelidikinya seberapa baik praktik manajemen pemberdayaan sesuai dengan budaya yang berada. Data dikumpulkan dari karyawan perusahaan multinasional yang berbasis di AS. Characteristic traits and behavior of effective leader. This section will highlight feeding about the personal characteristic and behavior of effective managerial leader. The term effective is certain for understanding the relevance of leadership. An effective leader makes a positive impact on the organization of group in terms of productivity and morale. Having the right strengths and characteristics facilitates effective, but these strengths, characteristics, and behavior alone do not constitute leadership
effectiveness. Fortunately for students of leadership and only of 20 years of studies show that the right type of leader does improve organization performance. A key point the recognize in your development as a leader is that leadership encompasses a wide variety of personal qualities and behavior that relevant and give situation. Jadi pada kalimat ini menjelaskan karakteristik, sifat, dan perilaku pemimpin yang efektif. Bagian ini yang menyoroti temuan tentang karakteristik pribadi dan perilaku pemimpin manajerial yang efektif. Istilah efektif sangat penting untuk memahami relevansi kepemimpinan. Seorang pemimpin yang efektif memberikan dampak positif pada organisasi atau kelompok dalam hal produktivitas dan moral, memiliki sifat dan karakteristik yang tepat dan memfasilitasi efektivitas. Namun sifat, karakteristik, dan perilaku ini saja tidak dapat menentukan efektivitas kepemimpinan. Tentunya bagi mahasiswa kepemimpinan, analisis penelitian selama 20 tahun menunjukkan bahwa tipe pemimpin yang tepat memang meningkatkan kinerja organisasi. Hal yang penting perlu dilakukan dalam perkembangan sebagai seorang pemimpin adalah bahwa kepemimpinan mencakup beragam kualitas dan perilaku pribadi yang mungkin relevan dalam situasi tertentu. Recent scholarly rating emphasizes the leadership effectiveness areas from the combined influence of several characteristics. 22, for example, to develop a strategy leader need intelligence and self-confidence and also effective interpersonal skill to implement the strategy. Successful leaders exploit our motivation, a strong desire to control others and resources and get them to do things on your behalf. A leader with a strong power net enjoys exercising power and using influence tactics. Self-confidence combat with humility. Self-confidence contributes to effective leadership in several ways. In addition to being part of leadership, above all, self-confident leader project an image that notes subordinates to have faith in them. Self-confidence also helps leader makes some of the top business discuss this phase regularly. When others humility is combined with self-confidence, the leader is likely to be even more influential. A key aspect of humility is being able to put other people in the limelight, thereby enhancing their self-esteem. Jadi pada teks kali ini menjelaskan tulisan ilmiah baru-baru ini menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan muncul dari gabungan pengaruh beberapa karakteristik. 22 misalnya untuk mengembangkan strategi, pemimpin memerlukan kecerdasan dan kepercayaan diri yang tinggi serta keterampilan interpersonal yang efektif untuk menerapkan strategi. Pemimpin yang sukses menunjukkan motivasi yang kuat, keinginan yang kuat untuk mengendalikan orang lain dan sumber daya, serta membuat mereka melakukan sesuatu atas nama mereka. Seorang pemimpin dengan kebutuhan kekuasaan yang kuat senang menggunakan kekuasaan dan menggunakan taktik pengaruh. Kepercayaan diri dikombinasikan dengan kerendahan hati. Kepercayaan diri berkontribusi terhadap kepemimpinan yang efektif dalam beberapa cara selain menjadi bagian dari kemajuan kepemimpinan. Yang terpenting, pemimpin yang percaya diri memproyeksikan citra yang mendorong
bawahannya untuk memiliki kepercayaan terhadap mereka. Rasa percaya diri juga membantu para pemimpin mengambil beberapa keputusan bisnis sulit yang sering mereka hadapi. Ketika kerendahan hati dikombinasikan dengan rasa percaya diri, pemimpin akan menjadi lebih berpengaruh. Aspek kunci dari kerendahan hati adalah mampu menempatkan orang lain sebagai pusat perhatian, sehingga meningkatkan harga diri mereka. Effective leaders know they must build strong employee trust to obtain high productivity and commitment. A major strategy for being perfect as trustworthy is to make your behavior consistent with your intention. Such behavior is referred to as leadership authentic. The relevance of this study is that it demonstrates that having trust in leader and manager helps the organization. Closely related to trustworthiness and honest is being open with employees about the financial operation and other sensitive information about the company. In an open book company, every employee is trained, empowered, and motivated to understand and pursue the company business goals. Company in Texas that prevent airplane part record the bill swap supplies by present talk open book management. To help you link the abstract concept of trust to day-by-day behavior, take the self-quiz in Exhibit times 3. Effective leaders are good problem solvers and knowledgeable about the business or technology for which they are responsible. They are likely to combine academic intelligence with practical intelligence. An analysis of 151 students found a positive relation between intelligence and the job performance of leaders. Jadi pada teks ini menjelaskan pemimpin yang efektif tahu bahwa mereka harus membangun kepercayaan karyawan yang kuat untuk memperoleh produktivitas dan komitmen yang tinggi. Strategi utama agar dianggap dapat dipercaya adalah membuat perilaku konsisten dengan niat. Perilaku seperti ini disebut sebagai keaslian kepemimpinan. Relevansi penelitian ini telah menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemimpin dan manajer membantu organisasi. Kaitannya erat dengan kepercayaan dan kejujuran adalah bersikap terbuka kepada karyawan mengenai operasi keuangan dan informasi sensitif lainnya tentang perusahaan. Di perusahaan, setiap karyawan dilatih, diberdayakan, dan dimotivasi untuk memahami dan mengejar tujuan bisnis perusahaan. Sebuah perusahaan di Texas yang memperbaiki suku cadang pesawat mengurangi tagihan perlengkapan toko sebesar 90% melalui pengelolaan open book. Untuk membantu menghubungkan konsep abstrak kepercayaan dengan perilaku sehari-hari, ikuti kuis mandiri pada gambar 10. 3. Pemimpin yang efektif adalah pemecah masalah yang baik dan berpengetahuan luas tentang bisnis atau teknologi yang menjadi tanggung jawab mereka. Mereka cenderung menggabungkan kecerdasan akademis dengan kecerdasan praktis. Analisis terhadap 151 penelitian menemukan hubungan positif antara kecerdasan dan kinerja para pemimpin. Represent one of the most outstanding example of how a leader knowledge of the business combines with creative thinking contribution to organization success. An effective sense of humor is an important part of leader job. Emotional intelligence. Effective leader
demonstrate good emotional intelligence, the ability to manage themselves and their relationship effectively. Emotional intelligence broadly encompasses many traits and behavior related to leadership effectiveness, include self-confidence, passion for the task, and visionary leadership. Being sensitive to the needs of others is another part of emotional intelligence. Richard Edison, the chief executive of Delta Airlines, provides us an everyday example of the relevance of emotional intelligence. He says that the most important leadership lesson he has learned is to paint and not lose his temper. Edison noticed that when leader loses his or her temper, it schools debate and sends the wrong signal about how you want your organization to run. Another important aspect of emotional intelligence is to create good feeling in those being led. Leadership evaluation a good way of conclusion how personal characteristic contribution to leadership effectiveness is the comprehensive trait of leadership efficacy. This reference to specific form of efficiency associated with the level confidence in the knowledge skill. Jadi pada teks kali ini membahas tentang mewakili salah satu contoh paling luar biasa tentang bagaimana pengetahuan seseorang pemimpin tentang bisnis dikombinasikan dengan pemikiran kreatif berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi. Selera humor efektif adalah bagian penting dari pekerjaan seorang pemimpin. Kecerdasan emosional pemimpin yang efektif menunjukkan kecerdasan emosional yang baik, kemampuan mengelola diri sendiri dan hubungan mereka secara efektif. Kecerdasan emosional secara luas mencakup banyak sifat dan perilaku yang berkaitan dengan efektivitas kepemimpinan termasuk kepercayaan diri, empati, semangat terhadap tugas, dan kepemimpinan visioner. Peka terhadap kebutuhan orang lain adalah bagian lain dari kecerdasan emosional. Richard Edison, CEO Delta Airlines, memberi kita contoh sehari-hari tentang relevansi kecerdasan emosional. Dia mengatakan bahwa pelajaran kepemimpinan terpenting yang dia pelajari adalah bersabar dan tidak kehilangan kesabaran. Edison mencatatkan bahwa ketika seorang pemimpin kehilangan kesabaran, hal ini akan mematikan perdebatan dan memberikan sinyal yang salah tentang bagaimana ingin organisasi berjalan. Aspek penting lainnya dari kecerdasan emosional adalah menciptakan perasaan baik pada orang yang dipimpin. Kemajuan kepemimpinan, cara yang baik untuk menyimpulkan bagaimana karakteristik pribadi berkontribusi terhadap efektivitas kepemimpinan adalah sifat komprehensif dan kemajuan kepemimpinan. Hal ini mengacu pada bentuk kemajuan tertentu yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap pengetahuan keterampilan. Behavior and skill of effective leader. A valuable part of understanding leadership behavior is to know that they can be learned and can be translated into double tasks. Research with trauma resolution teams at a medical center document this trait and through observation about leadership behavior. Empowering leadership was found to be more effective when severity of the trauma was low and team execution was high. In contrast, difference leadership was more effective when trauma severity was high or when the team was inexperienced. 34. Another important aspect of
adaptability is either ability to function effectively in different situations, such as leading equally well in a manufacturing or of setting, or even with a different culture group. A former cook director said of Muhtar Khan, the CEO of Coca-Cola Company, he can meet with the Janisher in a boating plant and minutes later go meet with a prime minister and be equally effective. The ability to size up people and situation and adaptive acrobacy is a vital leadership behavior. Jadi pada teks ini menjelaskan perilaku dan keterampilan pemimpin yang efektif. Bagian berharga dalam memahami perilaku kepemimpinan adalah mengetahui bahwa perilaku tersebut dapat dipelajari dan diterjemahkan ke dalam tugas-tugas yang dapat dilakukan. Penelitian dengan tim resusitasi trauma di sebuah pusat medis mendokumentasikan pengamatan yang terbukti dan benar tentang perilaku kepemimpinan. Kepemimpinan yang memberdayakan ditemukan lebih efektif ketika tingkat keparahan trauma rendah dan mengalami pengalaman tim tinggi. Sebaliknya, kepemimpinan direktif lebih efektif ketika tingkat keparahan trauma tinggi atau ketika tim tidak berpengalaman. Aspek penting lainnya dari kemampuan beradaptasi adalah kemampuan seorang pemimpin untuk berfungsi secara efektif dalam situasi yang berbeda, seperti memimpin dengan baik di lingkungan manufaktur atau kantor, atau bahkan dengan kelompok budaya yang berbeda. Seorang mantan direktur Coke mengatakan tentang Muhtar Khan, CEO Coca-Cola Company, dia bisa bertemu dengan petugas kebersihan di pabrik pembotolan dan beberapa menit kemudian bertemu dengan Perdana Menteri dan menjadi sama efektifnya. Kemampuan menilai orang dan situasi, menyesuaikan taktik yang sesuai adalah perilaku kepemimpinan yang penting.